Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rahmawati dengan NIM G201240023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri saya mengenai CNN atau Convolution Neural Network. Di sini, saya akan membedah secara runut 3 buah soal perhitungan yang melacak alur transformasi data, mulai dari matriks gambar input, pembentukan fitur map, hingga hasil akhir pada lapisan max polling. Mari kita langsung menuju ke pembahasan soal pertama. Pada pembahasan soal pertama, kita akan membedah bagaimana sebuah lapisan konvolusi pada CNN bekerja menghasilkan fitur map berdasarkan simulasi ini. Pertama, kita masuk ke tahap konvolusi untuk menghasilkan fitur map. Di sini kita lihat ada data input dengan ukuran 8x8 dan filter atau kernel berukuran 5x5 dengan bias min 4. Di sini kita akan menentukan area input. Perhatikan kotak di sebelah kiri. Ini adalah input patch berukuran 5x5 pixel pada koordinat awal posisi 1,1. Lalu, area input akan dikalikan dengan filter. Nah, di tengah ini kita memiliki sebuah filter diagonal berukuran 5x5 dengan nilai bias min 4. Filter ini bertugas mendeteksi pola garis miring. Di sini kita akan mengalihkan setiap elemen matriks input dengan elemen matriks filter secara berpasangan. Dan sesuai detail kalkulasi di layar, total penjumlahan deteksi dari baris 1 sampai 5 menghasilkan nilai 5. Setelah itu, kita tambahkan nilai bias. Kita tadi memiliki bias yaitu min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 ditambah min 4 sama dengan 1. Nilai 1 ini akan langsung mengisi kotak merah pertama pada koordinat 1,1 di fitur map sebelah kanan. Proses penggeseran kotak merah ini akan terus berulang sampai seluruh gambar selesai dipetakan. Nah, fitur map telah terbentuk. Setelah fitur map terbentuk, data ini tidak akan langsung dipakai, melainkan harus melewati 2 tahap lagi. Yang pertama itu ada tahap RELU, lalu terakhir adalah tahap max polling. Kita masuk pada tahap RELU. Semua angka di fitur map akan diperiksa kembali, dan jika ada nilai negatif, fungsinya akan langsung mengubahnya menjadi 0. Tapi, jika nilainya positif, seperti angka 1 yang kita hitung tadi, nilainya akan tetap. Ini penting agar model bisa mempelajari pola-pola yang rumit dan non-linear. Nah, pada proses RELU, ada aturan di mana jika X lebih kecil 0, maka hasilnya adalah 0. Tetapi, jika X lebih besar sama dengan 0, maka hasil X tetap. Pada fitur map sebelum RELU, di situ ada 12 nilai negatif, sehingga semua nilai negatif itu akan diubah menjadi 0. Dan 4 nilai positif tetap tidak akan berubah. Setelah RELU selesai,
kita akan lanjut ke max polling. Nah, pada tahap max polling, untuk menghemat memori, ukuran fitur map berukuran 4x4 tadi diperkecil menggunakan jendela berukuran 2x2. Jendela ini bergeser dan hanya mengambil satu nilai paling besar dari setiap area, seperti hasilnya, ukuran data menyusut drastis menjadi 2x2, tetapi informasi fitur terpentingnya tidak hilang. Jadi, kesimpulannya, dari gambar input yang besar dan rumit, proses konvolusi RELU sampai max polling berhasil menyederhanakan menjadi informasi digital yang padat, ringkas, dan siap dikenali. Untuk soal 1 dengan menggunakan filter atau kernel 5x5 dengan bias min 4 selesai. Lanjut pada soal kedua, di sini saya menggunakan filter 3x3 dengan bias min 2. Sama seperti soal sebelumnya, pengerjaannya tetap sama, tetapi pada soal kedua hanya mengganti filter menjadi 3x3 dan juga bias. Nah, di sini pertama kita masuk ke tahap konvolusi untuk menghasilkan fitur map, di mana di sini data inputnya sama 8x8 dan filter atau kernel 3x3 dengan bias min 2. Pertama kita menentukan area input. Di sini perhatikan kotak merah di sisi kiri. Ini adalah input patch berukuran 3x3 pixel pada koordinat awal posisi 1,1. Lalu dikalikan dengan filter. Kita memiliki sebuah filter diagonal berukuran 3x3 dengan nilai bias min 4. Filter ini akan bertugas mendeteksi pola garis miring. Kita akan mengalihkan setiap elemen matriks input dengan elemen matriks filter secara berpasangan. Dan sesuai hasil kalkulasi di layar, total penjumlahan deteksi dari baris 1 sampai 5 menghasilkan nilai 3. Lalu kemudian kita tambahkan nilai bias min 2 hingga hasil akhirnya adalah 1. Nilai 1 ini akan langsung mengisi kotak merah pertama pada koordinat 1,1 di fitur map sebelah kanan. Proses penggeseran kotak merah ini akan terus berulang hingga seluruh gambar selesai dipetakan. Setelah fitur map terbentuk, data tersebut tidak langsung dipakai, melainkan harus melewati 2 tahap lagi. Tahap pertama adalah tahap RELU atau Retrieval Linear Unit, di mana semua angka di fitur map akan diperiksa. Jika ada nilai negatif, fungsinya akan langsung mengubahnya menjadi 0, tapi jika nilainya positif, nilainya akan tetap. Ini penting agar model bisa mempelajari pola-pola yang rumit dan non-linear. Ketika fitur map setelah RELU sudah siap, maka kita lanjut ke max polling. Di sini, untuk menghemat memori, ukuran fitur map berukuran 6x6 ini akan diperkecil menggunakan jendela ukuran 2x2. Jendela ini bergeser dan hanya mengambil satu nilai paling besar dari setiap area. Hasilnya, ukuran data menyusut drastis menjadi 3x3. Tapi, informasi fitur terpentingnya tidak hilang. Dan selesai.
Jadi, max pooling ini adalah teknik drone sampling atau pengurangan dimensi yang umum digunakan dalam CNN untuk mengurangi ukuran peta fitur, lebar dan tinggi sekaligus mempertahankan informasi paling menonjol. Lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir ini mungkin bisa diselesaikan sama seperti sebelumnya, di mana menggunakan filter 5x5 dengan bias min 4. Maka akan menghasilkan 1001 dengan pengerjaan sama persis seperti pada soal pertama. Baik, di sini perlu kita ketahui ketika menggunakan filter atau kernel yang berbeda, jadi setiap filter atau kernel ini berubah, maka hasil akhir pun juga akan berubah. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. I just had to let you know you're